Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, saya Muhammad Azhar Habibullah, Prodi PKMI 4B, ya, dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video dari matkul Manajemen Pendidikan Islam, ya, untuk memenuhi tugas dari Dr. Ahmad Ikhwanul Mustaqim, ya, berkenaan dengan manajemen, ya, kurikulum dan peserta didik pada lembaga pendidikan Islam. Baik, mari kita langsung masuk ke dalam materi. Manajemen kurikulum dan peserta didik pada lembaga pendidikan Islam. Di sini ada, ya, apa yang Anda ketahui, ya, tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran dalam lembaga pendidikan Islam. Manajemen kurikulum pendidikan agama Islam merupakan proses, ya, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dalam mengelola sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah dengan nuansa yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, ya. Jadi didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, bukan umum, ya, ajaran Islam. Fokus dari ajaran Islam ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadits serta dalam pemikiran para ulama dalam praktik sejarah umat Islam ini. Manajemen kurikulum pendidikan Islam yakni memiliki ciri-ciri, ya teman-teman. Di antaranya ada 5, ya. Yang pertama yakni menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, alat dan tekniknya. Jadi itu. Yang kedua, memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum, ya, dari segi ilmu dan seni, kemestian dan pengalaman, serta kegiatan pengajaran yang beragam. Yang ketiga, memiliki perhatian yang luas dan kandungan yang menyeluruh, ya. Maksudnya yakni aspek pribadi siswa tepat pada sasaran, terutama aspek pribadi siswa yakni jasmani, akal dan rohani. Kemudian yang keempat, berkecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejujuran, ya, dan bahasa asing untuk perorangan maupun bagi mereka yang memiliki kesediaan, ya, bakat dan keinginan. Dan yang terakhir, merupakan ciri-ciri manajemen kurikulum pendidikan Islam, ya, yakni keterkaitan kurikulum dengan kesediaan minat. Ciri-cirinya, ya, kemampuan, kebutuhan dan perbedaan perorangan di antara mereka. Ini dikutip dari Qamar 2007, Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, Jakarta, Erlangga. Kemudian manajemen kurikulum pendidikan Islam ini memiliki tujuan, ya. Baik, kami akan menjelaskan tujuannya apa, yaitu tujuan manajemen pendidikan Islam adalah, ya, menggunakan dan mengelola sumber daya pendidikan Islam secara efektif dan efisien
untuk mencapai tujuan pengembangan, kemajuan ya, dan kualitas prosesnya. Jadi di sini dalam proses ini memiliki kualitas dalam proses. Dan hasil pendidikan Islam itu sendiri ya, menanamkan kepercayaan dalam pemikiran ya, percayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda ya. Pemulihan akhlak. Jadi yang mana akhlaknya tidak terlalu ya gitu ya, pemulihan akhlak dari yang biasa menjadi yang luar biasa, dan membangunkan jiwa rohani ya, yang mana jiwa rohani ini kadangkala menjadi tidak bergairah. Nah, dengan ini ya, sehingga bertujuan membangunkan jiwa yang lemah itu. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu ya, berkesinambungan ya. Gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori ya dalam hidup. Jadi ini suatu tujuan yang ditancapkan dari manajemen kurikulum pendidikan Islam. Baik, selanjutnya, mengapa perencanaan pengembangan kurikulum harus dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam ya? Mengapa perencanaan kurikulum pendidikan Islam ya diharapkan dapat menghasilkan kurikulum yang mampu mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik ya, mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. Kurikulum dalam pendidikan Islam ya adalah sarana untuk membina individu, membina perorangan peserta didik ya, yang menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai ruh ya dalam menjalani hidupnya. Jadi dibimbing dengan agama ya, nilai-nilai Islam, keislaman sebagai ruhnya biar bangun. Pembeda antara manajemen pendidikan Islam dengan manajemen pendidikan umum. Manajemen pendidikan ya lebih bersifat general ya untuk semua aktivitas pendidikan pada umumnya ya. Jadi di situ adalah aktivitas pendidikan pada umumnya. Manajemen pendidikan Islam lebih mengarah pada manajemen yang diaplikasikan ya dalam pengembangan pendidikan Islam. Jadi seperti itu ya. Bisa dicari jika belum jadi referensi lain yang paham jika ini kurang paham. Baik, fungsi manajemen peserta didik dalam mengembangkan potensi peserta didik di lembaga pendidikan Islam ya. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah ya, fungsinya ya sebagai wahana iki apa ya? Pokoknya wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin ya. Sekuat mungkin ya. Mengembangkan diri seoptimal ya, sebaik mungkin gitu. Baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Jadi ini suatu fungsi ya, manajemen peserta didik dalam mengembangkan potensi peserta didik di lembaga pendidikan Islam. Baik, saya kira cukup demikian. Yang mohon maaf jika kurang penjelasannya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.